Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Simulasi Aktuaria, saya Nela dan di sini ada teman saya, Jasmine Joris. Di sini kami akan mempresentasikan hasil proyek kami yang berjudul Optimasi Portofolio Saham dengan metode PWRIS Markov Chain Monte Carlo. Oke, seperti yang kita ketahui ya teman-teman, banyak aktor-aktor ataupun orang-orang publik yang terkenal dan mereka baik itu di bidang saham seperti Elon Musk sama atau Tesla, bahkan Bill Gates dan ada Warren Buffett. Oke, selanjutnya saya akan jelaskan terkait investasi saham seperti yang dilakukan oleh tokoh-tokoh publik yang saya jelaskan tadi. Kenapa sih orang-orang itu mau ya investasi di bidang saham? Nah, kebanyakan orang-orang itu tujuan mereka itu pasti akan terkait return, yaitu keuntungan. Mereka pasti ingin mendapat keuntungan yang lebih ya. Nggak mau dong orang-orang eh, mau investasi di saham tapi kalah atau loss gitu. Namun sebenarnya kenyataannya itu nggak semua investasi itu pasti akan mendapatkan return atau keuntungan yang tinggi sesuai harapan di awal. Pasti ada banyak tantangan-tantangan, diantaranya kerugian gitu. Atau terkait ada unsur-unsur lain yang bisa menurunkan harga saham tersebut. Pentingnya manajemen portofolio itu dan perhitungan resiko dengan metode simulasi untuk membantu investor dalam mengelola risiko dan pengembalian investasi di pasar modal. Oke, di sini kita akan simulasi saham. Dan saham yang akan kita simulasikan itu ada tiga. Yang pertama Niko Karawaci, jadi PKR. Kemudian ada Bumi Serpong Damai, dan yang ketiga ada Agung Podomoro Land. Saham yang kita pakai itu periodenya antara 23 November dari tahun 2022 sampai 23 November 2024. Nah, dalam simulasi ini kita akan menggunakan Microsoft Excel dan RStudio. Oke. Sebelum lanjut ke simulasinya ya, kita harus perlu paham sedikit terkait yang pertama return saham. Nah, apa sih return saham? Oke, singkatnya return saham itu tingkat pengembalian yang diperoleh akibat investasi pada suatu aset dalam periode tertentu. Nah, return saham ini pasti menjadi tujuan utama bagi para investor. Untuk perhitungan terkait return saham, kita menggunakan rumus RS, yaitu return saham pada waktu T, dan PST, itu harga saham pada waktu T, dikurangi PST-1, harga saham saat T-1, dibagi harga saham saat T-1. Oke, selanjutnya terkait Markov Chain Monte Carlo. Nah, Markov Chain Monte Carlo itu biasa disebut MCMC, itu sebuah algoritma untuk memprediksi data berdasarkan distribusi tertentu dengan membangun rantai Markov Chain yang stasioner, di mana data yang dipilih itu secara acak dengan mekanisme penerimaan atau penolakan. Selanjutnya dalam simulasi ini kita juga mengenal teorema Bayes, yaitu teorema yang menyatakan bahwa posterior adalah hasil kali antara prior dan likelihood. Nah, apa sih itu? Posterior itu probabilitas hipotesis yang ingin dicari, sedangkan prior probabilitas yang diyakini akan terjadi sebelum bukti atau data tersedia. Dan untuk likelihood itu adalah sebuah fungsi yang menggambarkan bukti atau kejadian yang telah terjadi. Oke.
Lanjut terkait Generalized Pareto Distribution atau biasa disingkat GPD, itu adalah sebuah distribusi probabilitas yang digunakan untuk memodelkan data ekstrim, terutama dalam pendekatan Generalized Extreme Value Theory. Oke, GPD ini tuh diterapkan dalam metode POT, Pitch Over Threshold, untuk menganalisis data yang melebihi ambang batas tertentu dengan fungsi distribusi kumulatif menggambarkan probabilitas kejadian ekstrim. Oke, ini adalah fungsi GPD yang akan kita gunakan untuk simulasi. Oke, next. Selanjutnya terkait value at risk. Nah, value at risk itu yang biasa disingkat VAR adalah sebuah teknik pengukuran resiko yang digunakan untuk menganalisis resiko investasi. Nah, VAR itu mengestimasi kerugian maksimum yang dapat terjadi selama periode tertentu dalam kondisi pasar normal dan pada tingkat kepercayaan tertentu. Meskipun VAR hanya menggambarkan kerugian yang mungkin terjadi pada hari yang buruk, investor itu dapat menggunakannya sebagai tolak ukur untuk menetapkan target resiko. Nah, untuk rumus VAR yang kita gunakan untuk simulasi kali ini yaitu seperti yang ada di layar, kita akan menggunakan VAR GPD. Oke. Selanjutnya terkait threshold. Nah, threshold itu sangat penting ya dalam proses GPD. Fungsinya apa sih? Nah, fungsinya itu untuk memodelkan effort dari distribusi. Pemilihan threshold yang dapat mempengaruhi akurasi model itu terlalu rendah meningkatkan noise, sedangkan terlalu tinggi itu mengurangi jumlah data dan meningkatkan variabilitas estimasi parameter. Oke, selanjutnya kita perlu mengetahui terkait Kolmogorov symbol. Nah, Kolmogorov-Smirnov itu sebuah metode statistik untuk mengukur perbedaan antara dua distribusi probabilitas atau membandingkan distribusi sampel dengan distribusi teoretis. Nah, KS test ini digunakan dalam pengujian good of fit untuk menentukan apakah data mengikuti distribusi tertentu dengan mengukur perbedaan kumulatif. Selanjutnya terkait Markowitz. Nah, Markowitz ini kita gunakan untuk pembuatan dan saham. Nah, metode Markowitz ini itu menentukan komposisi aset optimal untuk memaksimalkan pengembalian dan meminimalkan risiko. Nah, rumus untuk Markowitz ini dapat dilihat di layar. Ini rumus terkait perhitungan pengembalian portofolio. Selanjutnya di sini juga ada rumus terkait resiko portofolio. Oke, kita lanjut ke tahapan analisis. Nah, yang pertama kita akan melakukan pre-processing data, yaitu dengan mengimpor data. Data tersebut merupakan data rating harian dari file Excel. Kemudian kita akan memeriksa dan membersihkan data dari nilai yang hilang atau tidak valid. Langkah yang kedua, kita akan menganalisis karakteristik data. Caranya itu kita akan menghitung deskripsi statistik, yaitu ada MEAN, volatilitas, weakness, kurtosis untuk masing-masing saham. Selanjutnya kita juga akan mengidentifikasi outlier menggunakan boxplot. Setelah itu kita akan melakukan uji normalitas dan lanjut untuk langkah yang ketiga, yaitu uji kesesuaian distribusi. Nah, di uji kesesuaian distribusi itu kita akan melakukan fitting distribusi normal dan t-student untuk masing-masing saham. Kemudian kita akan menghitung AIC untuk menentukan distribusi yang lebih cocok. Di langkah yang 4 kita akan
mengestimasi parameter GPD dan menghitung varinya, value address-nya. Nah, untuk melakukan estimasi itu yang pertama kita menentukan threshold pada persentil ke 95, kemudian mengestimasi parameter GPD menggunakan MLE, Maximum Likelihood Estimation. Kemudian kita akan menghitung VAR pada tingkat kepercayaan 99%. Langkah yang kelima, kita akan menentukan bobot optimal portfolio dengan metode Markov tadi. Nah, cara penentuannya yaitu pertama menghitung rata-rata dan matriks covarian dari ketiga saham. Selanjutnya, kita menentukan bobot optimal menggunakan metode Markowitz. Langkah yang keenam, ada simulasi VAR untuk portofolio. Nah, itu untuk menghitung return portofolio berdasarkan bobot optimal dan mengestimasi parameter GPD, kemudian menghitungnya. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya terkait simulasi dan Baik, untuk hasil dan pembahasan, pertama seperti yang sudah dipresentasikan sebelumnya, data yang kami gunakan ada tiga, yaitu LPKR, APLN, dan BSDE, di mana periode sahamnya 2 tahun, yaitu dari 23 November 2022 sampai dengan 23 November 2024. Bisa di next. Oke, kita masuk ke bagian statistika deskriptif return saham. Yang pertama LPKR. Dari statistika deskriptif yang kami dapatkan, dapat dilihat bahwa return saham LPKR ini cenderung meningkat meskipun dalam jumlah yang kecil. Dan saham ini juga memiliki resiko yang signifikan terkait dengan pergerakan ekstrim, terutama keuntungan besar yang jarang terjadi. Ini hal ini bisa dilihat dari skewness-nya yang bersifat positif, yaitu 1,9, dan kurtosisnya yang cukup tinggi, yaitu 9,8. Lalu, untuk saham APLN, return saham ini cenderung memberikan kerugian kecil secara rata-rata dengan fluktuasi moderat dan peluang pergerakan ekstrim yang rendah. Dengan distribusi yang hampir simetris dan lebih datar, saham ini tuh lebih relatif stabil. Lalu yang terakhir itu ada saham BSDE, di mana saham ini memiliki rata-rata return yang sangat tinggi, tetapi dengan resiko luar biasa besar yang tercermin dari volatilitas, skewness, dan kurtosis yang sangat ekstrim. Bisa dilanjut. Oke, lalu kami menguji normalitas dari masing-masing saham. Yang pertama, itu dari LPKR dulu. Untuk uji normalitas ini kami meninjau dari box plot, histogram, Kolmogorov-Smirnov, dan Anderson-Darling. Bisa dilihat di sini p-value-nya semuanya di bawah 0,05 sehingga data LPKR ini tidak normal returnnya. Returnnya cenderung kecil tapi stabil karena bisa dilihat dari box plotnya sebagian besar log returnnya berada di sekitar 0. Lalu skewness positif itu ada peluang lebih besar untuk pergerakan return positif yang signifikan meskipun jarang terjadi. Lalu ada ekor tebal yang bisa dilihat dari histogramnya, itu ada kejadian ekstrim, baik keuntungan besar maupun kerugian besar lebih sering terjadi dibandingkan asumsi distribusi normal. Lalu selanjutnya, itu ada PLN, walaupun kayak dari histogramnya kelihatan normal ya, tapi dilihat dari p-value Kolmogorov-Smirnov dan Anderson-Darlingnya, data ini tidak berdistribusi dengan normal. Beberapa bar histogram ini menunjukkan adanya skewness atau kurtosis yang lebih tinggi dibandingkan distribusi normal. Hal ini mungkin disebabkan oleh outlier yang teridentifikasi pada box plot. Selanjutnya,
Yang terakhir itu ada BSDE. Ini emang benar-benar terlihat banget kalau dia ini sangat ekstrim. Jadi terlihat jelas bahwa distribusinya tidak menyerupai distribusi normal. Bisa dilihat dari kurva overlay merah, terutama karena adanya rentang yang besar di sisi kanan grafik. Lalu rentang nilai log returns yang tinggi atau di kanan itu menunjukkan adanya outlier atau nilai ekstrim dan data memiliki pencilan ekstrim yang mempengaruhi distribusi keseluruhan. Selanjutnya, oke, karena tadi disebutkan bahwa data-data dari ketiga saham yang telah kami pilih ini tidak ada yang memenuhi uji asumsi normal, sehingga distribusi yang kami pilih adalah generalized Pareto distribution, di mana di GPD ini harus menentukan threshold. Jadi, threshold yang kami pakai adalah ditentukan pada persentil ke 95 dari data asli dan menghasilkan nilai threshold untuk LPKR itu sebesar 0,0531988, untuk APLN itu 0,038712118, dan yang terakhir di BSD itu memiliki threshold 0,03279003. Dari threshold ini kami juga mendapatkan estimasi parameternya. Dan untuk goodness of fit-nya, di sini bisa dilihat bahwa nilai statistik dan p-value-nya itu memenuhi asumsi bahwa distribusi GPD dapat dianggap memadai untuk mempresentasikan data ekstrim masing-masing saham. Selanjutnya, lalu kami menentukan value at risk pada 90%, 95%, dan 99% untuk masing-masing saham. Dan didapat disimpulkan bahwa LPKR memiliki risiko yang moderat pada tingkat kepercayaan rendah, yaitu di antara 90% dan 95%, tetapi meningkat signifikan pada tingkat kepercayaan 99%, menunjukkan volatilitas tinggi dalam skenario ekstrim. Lalu APLN memiliki resiko yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan dua saham lainnya di semua tingkat kepercayaan. Dan untuk BSDE itu menunjukkan pola yang stabil pada tingkat kepercayaan 90% dan 95%. Tetapi resiko melonjak drastis pada tingkat kepercayaan 99% yang menunjukkan kemungkinan peristiwa ekstrim yang dapat menyebabkan kerugian besar. Dari perhitungan value at risk ini dan bisa dilihat resiko dari masing-masing saham ini sangat berbeda dan mempunyai karakteristiknya masing-masing, sehingga kami perlu melakukan bobot portofolio. Optimasi portofolio dilakukan menggunakan pendekatan mean variance optimization atau Markowitz untuk menentukan bobot optimal aset dalam portofolio dengan tujuan meminimalkan resiko atau variansi portofolio dengan kendala bahwa total bobot adalah 100%. Di sini kami mendapatkan bobot optimal untuk LPKR itu sebesar 24,47%, APLN 75,53% karena memiliki resiko yang relatif rendah, lalu BSDE 0,002% karena resikonya paling tinggi. Selanjutnya, untuk portofolio juga kami fitting dengan GPD, di mana threshold yang ditentukan itu pada persentil ke 90, di mana menghasilkan threshold sebesar 0,024. Dan didapatkan estimasi parameter scale sebesar 0,027 dan shape-nya min 0,448. Untuk goodness of fit-nya sendiri dapat dilihat dari nilai statistik dan p-value menunjukkan bahwa distribusi GPD dapat dianggap memadai untuk merepresentasikan data ekstrim portofolio. Dan ini hasil perhitungan VAR-nya dapat dilihat untuk persentil 90% didapatkan VAR sebesar 2,42%, lalu di 95% itu 4,07%, dan yang 99% itu melonjak menjadi 6,4%.
Dengan meningkatnya tingkat kepercayaan nilai VAR menjadi lebih besar, mencerminkan tingkat risiko yang tinggi pada skenario ekstrim. Selanjutnya, adapun dari hasil dan pembahasan yang telah kami lakukan, kesimpulannya itu yang pertama, portofolio lebih dianjurkan karena mengurangi resiko dengan diversifikasi, terutama dengan bobot dominan pada saham APLN yang stabil. Lalu, saham BSDE memiliki resiko ekstrim sehingga hanya dialokasikan bobot minimal dalam portofolio. Penggunaan GPD efektif untuk menangkap risiko ekstrim, memberikan estimasi VAR yang lebih akurat. Investor dengan toleransi risiko rendah disarankan untuk memilih APLN, sementara LPKR dan BSDE cocok untuk profil risiko tinggi dengan pengelolaan yang hati-hati. Mungkin sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya.